Sorotan lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah sudah sesuai dengan aturan. Hal ini merespons dugaan korupsi retret kepala daerah yang dilaporkan Koalisi Sipil ke KPK. Semua anggaran itu dari APBN, tidak ada yang dari APBD. Melaporkan dugaan terkait dengan retret kepala daerah ini, melihat bahwa retret ini diadakan diwajibkan pada setiap kepala daerah untuk ikut retret. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah bahwa kepala daerah harus ikut retret dan juga yang mempunyai orientasi. Nah, dari sini kita cari lebih jauh lagi. Ternyata kewajiban yang kedua adalah adanya kewajiban untuk peserta atau kepala daerah ini membayarkan biaya pemerintahan yang mana itu dibebankan kepada APBD. Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang dilakukan dengan pelaksanaan yang dipidana sekitar 6 oleh APBD, di mana itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Indonesia itu negara yang gak pernah damai. Ya teman-teman, setiap hari selalu saja kita mendapatkan informasi atau berita-berita terbaru terkait tindak pidana korupsi atau tipikor. Dari mulai penangkapan, pemeriksaan hingga teman-teman ini penyelidikan kasus-kasus korupsi. Setiap hari selalu ada aja yang baru. Kalau misal kita lihat kemarin teman-teman ada korupsi Pertamina yang juga menggemparkan Indonesia. Hari ini yang paling baru kita mendapatkan sebuah informasi dari berbagai sumber, itu dari Tribun, dari Kompas, bahwa terjadi korupsi besar-besaran di retreat para kepala daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang kemarin. Dan tentu teman-teman ini kembali mencuri animo atau perhatian netizen masyarakat Indonesia lantaran retreat yang digelar sangat mewah oleh Kementerian Dalam Negeri rupanya disebut-sebut dikorupsi. Lah kok bisa? Ini salah satu menteri kepercayaan Pak Prabowo kembali masuk dalam jajaran korupsi. Informasi pertama ini kita rangkum dari Tribun, teman-teman. Di video yang berjudul 4 pihak dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi retreat kepala daerah, Mendagri hingga PT LTI. Dalam press release-nya menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menerima laporan resmi atas dugaan korupsi retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari 2025. Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga melibatkan 4 pihak besar dari menteri hingga pihak swasta. Dikutip dari tribunnews.com, keempat pihak yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI, dan PT Jabe Baka. Kecurigaan bermula setelah adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2025. Surat tersebut menjadi ramai setelah muncul di media sosial yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam surat edaran Mendagri tersebut mengatakan biaya retreat dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD yang kemudian ditransfer ke PT LTI, pihak yang mempersiapkan lokasi retreat. Akan tetapi belakangan surat tersebut telah dilakukan revisi dan memastikan anggaran menggunakan anggaran dalam negeri, bukan anggaran pemerintah daerah. Sementara itu juru bicara KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi laporan ini dan sedang dalam tahap verifikasi pada Senin tanggal 3 Maret 2025. Setiap laporan yang masuk akan kami verifikasi, telah dan lakukan pengumpulan bahan serta keterangan, ujar Tessa kepada wartawan pada Senin tanggal 3 Maret 2025. Tessa menegaskan dalam hal ini KPK tidak dapat memberikan rincian tentang perkembangan laporan tersebut di mana perbaruan hanya disampaikan kepada pihak pelapor. Jika ada dokumen yang kurang, kami akan meminta pelapor untuk melengkapinya tambahnya. Nah, teman-teman,
Kita bakal langsung simak juga ini beberapa informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan terkait pelaporan Kementerian Dalam Negeri, PT LTI dan juga para politik yang terkait dalam retreat yang disebut ini anggaran retreat ini dikorupsi. Bukannya menggunakan anggaran Kementerian Dalam Negeri, tapi malah minta anggaran lagi dari pusat hingga ke daerah. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak semuanya. Sorotan lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah sudah sesuai dengan aturan. Hal ini merespons dugaan korupsi retret kepala daerah yang dilaporkan koalisi sipil ke KPK. Semua anggaran itu dari APBN, tidak ada yang dari APBD. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sifatnya seperti kita menyewa tempat, begitu. Ya, ketika menyewa tempat ada kegiatan, nah ini kan bisa sistemnya langsung seperti itu. Ya, ketika dari dulu pun begitu, ketika ada pembekalan, ya kadang-kadang tempatnya di diklat, kadang-kadang di hotel, acara-acara itu biasa seperti itu. Nah, kali ini tempatnya di sana. Kami berterima kasih atas kritik atau pengawasan dari teman-teman aktivis atau masyarakat sipil, dan kami pastikan bahwa semuanya transparan dan semuanya sesuai dengan aturan. Semuanya pakai APBN dan semuanya siap untuk diaudit gitu ya. Jadi segala sesuatu kami pastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Melaporkan dugaan terkait dengan retret kepala daerah ini, pertama melihat bahwa retret ini diadakan diwajibkan pada setiap kepala daerah untuk ikut retret. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah bahwa kepala daerah harus ikut retret dan juga yang bersemangat orientasi. Nah, dari sini kita cari lebih jauh lagi, ternyata kewajiban untuk itu adalah adanya kewajiban untuk peserta atau kepala daerah ini membayarkan biaya pemerintahan yang mana itu dibebankan kepada APBD, sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran pemerintahan dengan pelaksanaan lapangan. Ini besar sekitar 6 miliar yang di-cover oleh APBD, di mana itu tidak Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi retret ini dibiayai secara APBN yang ternyata itu tidak terjadi, sehingga kemudian dilihat lagi seperti yang sebelumnya bahwa siapa sih pelaksana dari tendernya dari kegiatan retret ini adalah PT LI atau tidak LTI. Kemudian bahwa komisaris utama dan juga direktur dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat administrasi, sehingga menimbulkan kedugaan dan juga dugaan terkait dengan kepentingan ditandai terkait dengan kepentingan ini membuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tempat yang jelas, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak terbuka dan juga transparan, karena ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan kemudian juga terkait dengan berkaitan dengan ini bahwa jabatan yang di pelaksanaan itu juga tidak ada bukti bahwa telah melakukan pernyataan beliau pada saat menjadi pelaksana dari hal-hal sekait dengan kami juga melihat berbagai masalah lainnya yang berhubungan dengan pengadaan anggaran sebesar 11 miliar diarahkan untuk ini di tengah kita sedang adanya kesiapan dan juga berbagai kementerian lembaga harus susah-susahkan saat ini gitu kan. Kita lihat ada banyak peluang saat ini, tetapi kita kemudian ada celah penggunaan uang ini tidak dilakukan secara transparan, tidak dilakukan secara bertanggung dan juga tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari dua pihak. Yang pertama adalah pelapor, para aktivis, teman-teman, koalisi masyarakat sipil yang melaporkan dugaan korupsi kegiatan retreat
kepala daerah ke KPK. Dan selanjutnya barusan kita juga telah mendengarkan jawaban dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya terkait kritikan-kritikan dan juga pelaporan dirinya dan juga Mendagri Tito Karnavian ke KPK. Tentu teman-teman ini harus menunggu info terbaru dari KPK, rilis terbaru dari KPK. Dan kalau misalnya memang terjadi ada unsur-unsur korupsi, ini tentu harus diusut, jangan sampai KPK tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kalau misalnya melawan, ini tumpul ke atas. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini dan mudah-mudahan tidak terjadi korup. Ya mungkin itu teman-teman. Dan kita juga tentu akan menunggu respon dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah Pak Prabowo akan mengomentari permasalahan ini atau tidak? Ini juga bakal menarik untuk kita simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.